Saya sudah menikah dan suami saya mengakui bahwa beliau memiliki penyimpangan orientasi seksual. Rata-rata dapat begini, ngamuk-ngamuk kan. Banting handphone, minta anak-anak keluar dari rumah, diundang ayahnya, minta ditalak. Jangan. Assalamualaikum Ummu Sajat. Waalaikumsalam. Saya seorang istri dan saya baru saja melihat podcast Ustadz Fatih Karim dengan Dr. Richard Lee mengenai LGBT. Dan pada podcast tersebut, Ustadz sempat mengatakan ada beberapa orang yang Ustadz kenal pernah mengalami hal yang sama seperti yang saat ini sedang saya alami dan sembuh. Izinkan saya bercerita sedikit, Ummu. Saya sudah menikah dan suami saya mengakui bahwa beliau memiliki penyimpangan orientasi seksual. Biseksual. Dan beberapa waktu lalu suami saya sempat terjerumus dengan hubungan sesama jenis. Namun saat saya meminta untuk berpisah, beliau berjanji akan bertaubat dan melakukan konseling psikolog. Namun saya merasa sepertinya suami saya tetap butuh mendekatkan diri dengan orang-orang solih dan mendapatkan panduan dari ahli agama agar tidak kembali ke jalan yang menyimpang. Ini satu di antara banyak sekali DM yang kita terima ya, Bi? Iya. Hampir setiap hari kalau dibuka DM ada terus masalah. Itulah kenapa saya punya rencana yang muncul dari keresahan bersama. Rencananya kita mau buat podcast yang di dalamnya dibahas semua problema yang muncul di rumah tangga kita. Kita sebut podcastnya dengan cerita UFK. Mudah-mudahan jadi solusi ya Mia. Amin. Karena cerita-cerita seperti ini tentu dikirim ke kita. Pasti ada pesan dari Allah untuk kita. Yeah. Dan pasti juga butuh solusi yang harus diberikan jalan keluarnya. Alhamdulillah dia mau cerita. Dan ceritanya ke kita. Coba kalau ceritanya nggak tepat atau dia makan sendiri. Bisa lebih gawat itu. Yeah. Karena cerita ke tempat yang salah akan buka aib. Yeah. Makin banyak yang tahu, malah bukan nyelesain masalah biasanya, Bi. Malah bikin masalah baru. Tapi kalau dipendam sendiri pun, seringkali itu nggak menyelesaikan masalah. Karena biasanya otak kita malah jadi buntu. Iya. Kalau Umi, tadi itu kan cerita DM. Kalau Abi orangnya langsung konsultasi. Sambil nangis darah kalau kita bilang istilahnya. Dia kaget banget, ternyata suaminya memiliki kelainan seksual padahal sudah memiliki anak. Dan ternyata itu terbongkar ketika dibuka handphonenya, dia cerita sambil nangis, dia kaget, teriak, pingsan. Dia kaget melihat suaminya itu bukan hanya kata-kata sayang, tapi bahkan sudah melakukan hubungan seksual sesama jenis. Gimana kita nggak resah? Jadi bukan cuma di DM, ketemu langsung juga pernah ada orangnya. Dan kita kan beberapa waktu lalu juga baru ketemu dengan pelakunya langsung ya, Bi? Iya. Seorang suami dari seorang istri dan ayah dari beberapa orang anak. Jadi punya anak ya, Bi? Punya anak. Tapi ngaku. Ada lagi. Anaknya 5. Istri baik-baik aja. Nggak ada masalah. Baru ketahuan di akhir-akhir. Tapi ada lagi yang nikah. Tapi istrinya nggak pernah disentuh. 5 tahun. Bayangin. 5 tahun nggak pernah disentuh. Jadi ternyata nikah itu cuma formalitas. Untuk nutupin bahwa seksual. Dia ada penyimpangan. Gimana kita nggak gelisah? Kita khawatir nih. Kalau itu udah sekitar kita. Jadi bukan 1-2 kasus ya, Bi? Dulu mungkin kita dengarnya agak jauh. Kayak ini misalnya DM nih ya, Bi. Mungkin orangnya nggak kita kenal. Tapi ketika cerita ke kita, bismillah mudah-mudahan kita bisa bantu untuk menyelesaikan masalahnya. Yeah. Tapi makin kesini, orangnya lingkarannya makin dekat sama kita ya, Bi? Makin dekat. Dan anehnya, laki-laki rajin ibadah. Ikut kajian. Sholat malam. Coba. Sahur Senin Kemis. Makanya istrinya bingung. Ustadz, seperti apa nanganin masalah kayak gini? Kalau saya tahu nggak mungkin saya mau melanjutkan hubungan ini. Tapi terpukul banget.
Nabi, yang bikin Umi bingung ya, apa sih yang bikin, maaf ya Bi, laki-laki suami itu akhirnya punya penyimpangan seksual, padahal Abi bilang ya keluarganya bahagia sama istrinya, nggak ada masalah apa-apa, ya kan harusnya kalau gitu baik-baik aja. Ya banyak faktor. Apa aja tuh Bi? Pertama, itu bisa jadi lingkungan. Dia tinggal hidup bersama dengan lingkungan yang salah. Itulah kenapa kemudian Nabi itu sangat wanti-wanti dengan teman dekat. Kamu adalah siapa temanmu. Dan kamu akan bersama dengan orang yang kamu cintai. Jadi kalau demikian, hati-hati dengan lingkungan. Karena lingkungan itu pasti akan membentuk diri seseorang. Satu, pengaruh lingkungan. Kedua, pengaruh masa lalu. Ternyata yang pernah kita ajak ngobrol tentang ini, rata-rata punya masa kecil yang hancur. Bisa karena kekerasan seksual di masa kecil, pelecehan, atau karena kehilangan sosok ayah. Makanya sosok ayah itu sangat penting. Coba lihat kayak gitu. Coba deh, Abi berani jamin. Itu kalau ditanya tuh suaminya, ya coba. Wih, serem. Itu kalau ditanya suaminya, itu pasti ada dari satu dari dua yang Abi bilang tadi. Kalau nggak luka masa lalu, hubungan dengan ayah, lingkungan, dan bukan cuma itu, tontonan. Apalagi dulu, kan kita nggak dapet akses tontonin itu kan susah. Nonton harus ke bioskop. Sekarang ada di handphone. Gimana nggak masuk? Kalau ini dituangin susu terus, yang ditumpahin keluar susu. Nah kalau dituanginnya comberan, yang keluar pasti comberan. Makanya hati-hati dengan tontonan. Fatalnya, tontonan kita hari ini muatannya pornografi, porno aksi. Gimana nggak ngerusak benak kita? Jadi banyak faktor nih. Nggak hanya sekedar, karena ini kan bukan kutukan, bukan takdir. Ini kan penyakit. Dan ternyata bisa sembuh. Nah, tadi kan faktor pencetusnya. Udah gitu, apa yang harus dilakukan oleh pelakunya. Nah, sekarang untuk yang mendampinginya gimana, Bi? Istrinya. Kayak ibu yang cerita ini. Kunci pertama jangan panik. Jangan panik, jangan mengambil langkah-langkah yang justru makin mempersulit masalah. Ini kan problem keluarga. Keluarga tahu, cari solusi. Jangan cerita ke orang terdekat seperti anak, orang tua, kakak. Fatalnya, ini udah cerita kemana-mana. Itu yang jangan sampai. Jadi cukup kita dengan orang yang akan jadi solusi. Pertama, tenang, ada solusi. Yang kedua, ajak suami ngomong baik-baik. Cari waktu yang tepat, ngobrol. Bi, maaf. Kemarin waktu buka handphone Abi, boleh nanya ya, itu nama ini siapa? Kok ada dalam handphone ngomongnya begini ya? Terus kok ada ngirim foto-foto? Maaf Abi, foto kelamin laki-laki. Ini maksudnya apa ya? Confirm aja. Ya kan? Ketika kemudian suami menjawab, dengarkan baik-baik. Explore lebih baik. Daripada kemudian menghakimi, lebih baik mendengarkan dulu. Memang gak mudah, Mi. Kan itu campur tuh. Emosi, marah, kecewa, pasti ada di situ. Saran Nabi, tenang dulu, explore baik-baik. Yang ketiga, kita langsung cari konsultasi preventif dan juga untuk pencegahan. Pengobatan berarti. Insya Allah ada solusinya. Selanjutnya, ngajak untuk bertobat. Karena apapun penyakit, baik penyakit fisik maupun mental, pasti ada solusinya dalam Islam. Nah jadi, ini sampaikan ke si ibu, itu langkahnya. Karena kalau dia sudah cerita nih, sama keluarga orang terdekat, masalahnya makin runyam. Pasti makin parah. Yang ada bukan malah solusi, ini pasti rumah tangganya bubar. Iya. Jadi melihat ini dengan kacamata iman ya Bi ya. Nah, itu yang penting dulu ya Bi ya. Bahwa tidak ada terjadi satupun kecuali pasti Allah pingin ada sesuatu yang lebih baik dari kita. Iya, merespon setiap masalah dengan kacamata iman. Iya. Rata-rata dapat begini, ngamuk-ngamuk kan. Banting handphone, minta anak-anak keluar dari rumah, diundang ayahnya, minta ditalak. Jangan. Karena bisa jadi suami juga manusia. Dia terpleset jatuh. Istri juga manusia. Dia bisa jatuh terpleset. Jadi menurut Abi ini solusi. Jadi kalau ditanya apa yang harus dilakukan,
balas saja. Itu yang harus dilakukan. Iya, dan Masya Allahnya suami beliau berjanji akan bertaubat dan mau berobat. Alhamdulillah. Itu. Jadi sebetulnya udah pas. ada harapannya di depan ya. Iya. Karena setiap orang punya saat-saat di mana momen harus jatuh. Langsung Umi balas ya. Yes. Bismillah. Jadi teman-teman semuanya, setiap masalah yang kita punya pasti ada solusinya. Dan teman-teman alhamdulillah sudah ketemu dengan solusi yang tepat. Di cerita UFK, insya Allah akan kita bahas. Jangan sungkan, kirimkan problemanya, kita akan bahas ya. Tapi linknya ada di deskripsi ya. Jadi nanti kita akan bahas dan tentu semua kita bicarakan sehingga semuanya ada jalan keluarnya. Mudah-mudahan ya Allah berikan kemudahan, ketenangan dalam jiwa kita karena setiap hidup pasti ada ujiannya. Mudah-mudahan teman-teman semuanya mau ya untuk share. Deskripsinya juga ada di bawah. Mudah-mudahan ini menjadi tayangan yang bermanfaat buat siapapun yang mendengarkan ya Mi, terutama keluarga. Iya. Jadi buat teman-teman semuanya, para pasutri yang punya masalah, ujian keluarga, boleh langsung ditulis di link deskripsi yang ada di YouTube ini. Ya. Nanti kita cari solusinya bareng-bareng. Bismillah.